Halo, kami dari kelompok 4, kelas C. Kami di sini akan melakukan survei daerah irigasi di Bendungan Nyaen. Kenalkan, nama saya Sigit Mamnur Golis, NIM A 0123066. Halo, perkenalkan saya Isna Afrilia dengan NIM A023076. Perkenalkan, nama saya Devia Putri Ahmadji dengan NIM A001230082. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Drastio dengan NIM A01230084. Bendung Nyaen adalah infrastruktur irigasi penting yang terletak di Desa Kagoan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bendung ini memiliki luas 362 hektar. Bendung ini berfungsi mengairi sawah, terutama di wilayah pertanian Kecamatan Gatak. Kelompok pengelola berada di bawah naungan kelompok pengelola wilayah Gandul. Mercu bendung adalah bagian paling atas dari suatu bendung yang berfungsi sebagai tempat melimpahnya air dari hulu ke hilir. Fungsi utama mercu bendung yaitu mengatur tinggi muka air di hulu bendung, mengontrol debit aliran yang melimpas, mengarahkan aliran air agar stabil dan tidak merusak struktur, serta mendukung distribusi air ke saluran irigasi. Bangunan peredam adalah struktur pada bangunan air seperti bendung atau pelimpah yang berfungsi untuk mengurangi energi aliran air agar tidak merusak dasar sungai maupun bangunan di hilir. Bangunan ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan air. Saat air mengalir dari ketinggian, misalnya melewati mercu bendung, kecepatannya menjadi sangat tinggi. Jika tidak dikendalikan, aliran ini bisa menyebabkan gerusan atau erosi pada dasar sungai. Nah, bangunan peredam dibuat untuk meredam aliran tersebut. Pintu penguras adalah bagian dari bangunan bendung yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan air beserta endapan sedimen dari bagian bawah bangunan, menjaga kapasitas tampungan air, mencegah pendangkalan, membantu perawatan dan pengelolaan bangunan air. Bangunan pengambilan atau intake adalah struktur pada bangunan air yang berfungsi untuk mengambil dan mengalirkan air dari sumber sungai, waduk atau danau ke saluran tertentu seperti saluran irigasi, air baku atau pembangkit. Intake itu seperti pintu masuk air dari sumber utama menuju sistem distribusi. Bangunan bagi merupakan sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer menuju saluran sekunder dengan dua saluran atau lebih yang masing-masing debitnya akan menjadi semakin kecil. Bangunan bagi biasanya terletak pada saluran primer atau pada saluran sekunder yang letaknya di titik percabangan. Pintu sadap adalah bangunan irigasi yang berfungsi sebagai alat pengatur dan pengambil air dari saluran utama untuk dialirkan ke saluran yang lebih kecil atau langsung ke lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan. Bangunan ukur yaitu bangunan yang dibuat untuk mengukur besarnya debit air pada saluran irigasi per satuan waktu, meter kubik per detik atau liter per detik.
Terjunan, yaitu bangunan yang berfungsi untuk menurunkan ketinggian saluran sesuai dengan topografi setempat sehingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada bagian dasar saluran. Talang adalah penampang saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau saluran pembuang melewati bawah bangunan. Jembatan orang, bangunan yang berfungsi sebagai penghubung jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, penghubung jalan, inspeksi dengan jalan umum atau untuk penyeberangan lalu lintas. Jembatan inspeksi atau jembatan operasi saluran irigasi adalah bangunan pelengkap saluran irigasi yang dilengkapi dengan platform kerja atau dek di atas saluran. Digunakan untuk tempat berjalan atau menyeberang bagi petugas irigasi saat melakukan pengecekan saluran. Platform atau lantai merah berfungsi sebagai tempat berdiri saat membersihkan sampah atau rumput di saluran, serta mengecek kondisi lining atau dinding saluran. Biasanya berada dekat bangunan penting, misal intake atau pintu air, sehingga memudahkan pengoperasian. Untuk pemasangan irigasi itu ya langsung masuk ke sawah-sawah, terus kan irigasi ini kan lancar ini Mbak, langsung dimanfaatkan ke aliran sawah-sawah gitu aja, langsung masuk. Jadi setiap seminggu sekali itu ada apa itu namanya giliran itu namanya, setiap 5 hari sekali, setiap wage, tiap apa itu pasangan wage ya. Itu giliran. Kalau di desa di sini dari pasarannya wage. Terus dialihkan ke sawah-sawahnya udah mencukupi. Kalau musim rendeng gini. Untuk selain untuk pertanian ada untuk irigasi itu kolam ikan lele. Iya. Dari muda-mudi kan buat kolam ikan. Nah, itu terus dimanfaatkan ke kolam lele itu. Kalau musim penghujan itu enggak ada permasalahan. Tapi kalau musim kemarau itu ada. Nanti kalau musim kemarau kan debit airnya itu berkurang lah. Jadi airnya jadi sedikit. Terus nggak mencukupi untuk kebutuhan aliran irigasi. Nah, akhirnya harus dibuat apa itu namanya Darmotirto itu. Darmotirto itu seperti kalau di diurutkan gitu loh, airnya kan masuk diurutkan dari sebelah barat. Nah nanti separuh itu mau untuk mencukupi separuh sawah saja. Nah separuh belum, nanti giliran besok lagi. Nah, kalau musim kemarau gitu, jadi debit airnya berkurang, terus harus ada giliran gitu. Untuk sekaligus nggak mencukupi. Kalau penghujan nggak ada ya Pak? Ya, penghujan nggak ada. Untuk bulan kemarin hasilnya bagus, Mbak. Karena kan masih musim kemarau. Kalau musim kemarau itu hasilnya itu bagus rata-rata. Ya. Dan hasilnya itu sudah mencukup, lebih dari cukup. Untuk kualitasnya Bapak? Rasanya juga bagus. Dalam memanen pagi itu 1 bulan itu kan benihnya 14 hari ditanam. Nanti setelah 90 hari sampai 120 hari sudah dipanen. Terus pola tanamnya cuma biasa, Mbak. Cuma urut gitu aja. Kalau dulu kan pakai apa itu? Tadi lah ya. Yang 3151 itu kan. Ada yang enggak ditanami tapi pinggir-pinggirnya
sela-selanya ditanam itu sebenarnya itu hasilnya lebih bagus, lebih banyak. Tapi petani sini ya cuma nggak mau lagi seperti itu kok. Nah, ya cuma langsung saja gitu. Ya seperti biasa aja. Kenapa nggak mau, Pak? Ya nggak tahu ya, sudah sebenarnya hasilnya juga bagus. Lebih bagus, lebih banyak itu loh. Tapi sudah nggak mau lagi. Kedepannya mungkin ya untuk irigasi itu mungkin itu untuk sungainya yang untuk dialiri itu diberi apa itu talut itu biar lancar gitu. Terus ya setiap setahun 2 kali itu ada gotong royong untuk membersihkan rumput-rumput itu. Oh, gitu. Ya untuk talutnya itu aja untuk kedepannya. Dalam kegiatan survei ini, kami memiliki beberapa hambatan ketika survei, seperti susahnya akses kendaraan pada beberapa tempat yang kami survei, juga hambatan adanya rel kereta api yang melintang pada aliran irigasi Nyaen. Kalis ngapa kalis? Kalis. Kalis. Ayo.